Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kelas online bahasa Indonesia bersama Ibu Maisita. Hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur KD 319 dan KD 3.20. Indikator dari pembelajaran bahasa Indonesia KD 319 yaitu menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Indikator dari pembelajaran KD 3.20 yaitu mengungkapkan kembali struktur teks prosedur. Tujuan pembelajaran dari KD 3.19 yaitu siswa mampu merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan bidang pekerjaan dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran dari KD 3.20 yaitu siswa mampu mengidentifikasi struktur, kaidah kebahasaan, topik, dan isi rancangan teks prosedur. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Definisi teks prosedur yaitu teks yang berisi petunjuk untuk melakukan, menggunakan, atau membuat sesuatu dengan langkah-langkah yang urut. Ciri-ciri teks prosedur: yang pertama, memuat langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, langkah-langkah bersifat urut. Yang ketiga, menggunakan kalimat perintah yang lugas agar langkah mudah dilaksanakan. Yang keempat, untuk prosedur membuat sesuatu dilengkapi dengan bahan dan alat. Yang kelima, teks prosedur dapat dilengkapi dengan pengantar yang berisi informasi. Dan yang terakhir, umum tentang sesuatu yang dibuat atau dilakukan dan penutup berupa simpulan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tujuan. Tujuan teks prosedur untuk menjelaskan bagaimana sesuatu dilakukan, digunakan, atau dibuat dengan langkah-langkah yang urut. Di sini kita akan membahas jenis-jenis teks prosedur. Yang pertama, sederhana, merupakan suatu prosedur yang bisa dilakukan hanya dengan 2 hingga 3 aksi atau langkah saja. Contohnya cara menggunakan kipas angin. Yang kedua, kompleks, merupakan prosedur yang di dalamnya itu terdapat aksi atau langkah-langkah yang banyak atau bisa dibilang cukup rumit. Contohnya prosedur pengurusan KTP. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu protokol, merupakan prosedur yang berisi aksi atau tata cara atau juga langkah-langkah tidak terlalu rumit sehingga mudah untuk dipahami. Contohnya seperti tutorial atau tips penggunaan jilbab. Selanjutnya, pernyataan umum dan tahapan dalam teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur merupakan bagian awal atau pembuka teks prosedur yang berisi tentang tujuan yang berfungsi sebagai pengantar umum yang menandai apa yang akan dibuat atau dilakukan. Sedangkan tahapan dalam teks prosedur merupakan langkah-langkah yang perlu atau harus dilakukan dalam membuat atau melakukan sesuai dengan urutan yang benar. Selanjutnya kita akan membahas struktur kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, judul, bagian awal dalam teks prosedur, pengantar, tujuan, penjabaran secara umum dan jelas maksudnya. Ketiga, langkah-langkah, tahapan dengan urutan yang benar, hal-hal yang dibutuhkan pada objek atau cara kerja si objek. Dan yang terakhir yaitu penutup, berisi mengenai simpulan, rekomendasi ataupun himbauan. Sekarang kita akan membahas tentang kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, kata kerja perintah atau imperatif. Yang kedua, konjungsi. Yang ketiga, partisipan manusia. Yang keempat, mendeskripsikan alat dan bahan, menjelaskan cara kerja objek dengan jelas dan detail. Berikut contoh teks prosedur tentang cara mematikan komputer yang benar. Bisa kalian baca dan simak baik-baik. Sekian pembelajaran hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.